Tuhan sertamu, sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Maria dan Yusuf mempersembahkan anak Yesus di bait suci, mereka amat heran mendengar perkataan Simeon tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam kehidupan Ibu Maria seolah-olah semenjak dia dipanggil untuk menjadi ibu dari Yesus atau ibu dari Mesias, tidak ada yang namanya itu kehidupan yang bergembira. Di dalam kitab suci tidak pernah dicatat Maria bersuka cita, tetapi selalu kehidupannya berduka cita, atau minimal dia empati dengan orang yang berduka cita sehingga dia mau untuk supaya orang yang berduka cita itu mengalami kebaikan. Tetapi kalau dia mengalami duka cita, tidak pernah dia mencari pelampiasan. Kalau kita belajar dari situ, kita orang Temanggung. Temanggung singkatannya TMG. Kita ngotak-atik dengan 3 huruf TMG. Seringkali kalau orang mengalami duka cita, orang lalu seringkali MTG, mutungan, atau MGT, minggatan. Jadi seolah-olah bisa direka-reka seperti itu. Apakah betul seperti itu? Memang ada beberapa orang memang kita jumpai seperti itu, tapi ada beberapa orang yang bisa belajar dari Ibu Maria, dia bisa bertahan. Ibu, bapak, saudara terkasih, yang mau kita renungkan adalah mengapa Ibu Maria bisa bertahan di dalam duka cita itu? Pada saat dia pertama kali mengalami atau mendapatkan warta bahwa dia harus hamil pada usia muda dan dia belum pernah menikah. Bagi kitab suci ditulis kabar sukacita, tapi bagi diri pribadi Ibu Maria adalah kabar yang bergolak di dalam hatinya, tetapi dia setia untuk menjalani. Ternyata kuncinya adalah dia mencoba untuk memahami rencana Tuhan terjadi dalam dirinya, sehingga dia bisa bertahan. Dan dia bisa menemukan titik sukacitanya. Di dalam duka cita yang dia lalui itu ada sukacita. Sukacitanya adalah dia hidup demi orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Dia tidak mencari kesenangan dirinya sendiri, tetapi dia hidup melulu untuk orang lain. Seolah-olah hidupnya itu hanya melulu untuk pelayanan. Dan kalau orang lain itu sukacita, dia mengalami sukacita. Dan seolah-olah duka citanya itu memuncak sampai pada kematian Tuhan atau kematian anaknya. Dia menyaksikan bagaimana anaknya disiksa, bagaimana anaknya melakukan jalan salib, memikul salib, bahkan mati disalibkan. Ini suatu istilahnya duka cita yang mendalam bagi seorang ibu menyaksikan anaknya yang tidak bersalah seperti itu. Tetapi dia berusaha untuk memahami bagaimana Tuhan itu memanggil anaknya. Dan dia tetap bisa bertahan. Bahkan sampai nanti dia tetap bisa bertahan bersama dengan para rasul. Sehingga dia disebut dengan Ratu para Rasul pula. Ibu, bapak, aspek kesetiaan kepada rencana Tuhan itu yang membuat dia bisa bertahan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia berusaha juga untuk mencoba melihat situasi lingkungan yang ada, bagaimana dia bisa berbaur dengan situasi di mana putranya itu diutus untuk mewartakan. Dia berusaha untuk melihat, berjalan bersama. Dia dalam kitab suci selalu dikatakan bahwa Bunda Maria mencari Tuhan Yesus. Walaupun dia berusaha untuk menyelamatkan anaknya yang dianggap sebagai orang yang tidak beres, tetapi dia selalu disebut sebagai oleh Yesus, ibunya
adalah dia yang mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Artinya, dia mencoba, selain setia, dia berusaha untuk membaca atau juga melakukan firman Tuhan secara konkret dalam kehidupannya. Artinya dia juga hidup bersama sebetulnya dengan lingkungan yang dihidupi oleh para murid dari Tuhan Yesus dan juga kehidupan Tuhan Yesus juga. Dia berusaha untuk membaca setiap peristiwa yang dialami oleh putranya dan oleh para rasul. Dia berusaha untuk itu. Nah, kita artinya dengan setia, kita seringkali, yang penting pokoknya seperti ini. Tidak. Tetapi Ibu Maria, pikirannya tetap piknik. Pikirannya tetap berusaha untuk melihat situasi yang ada. Nah, itu harus kita miliki pula, supaya kita bisa bertahan di dalam duka cita kita. Seperti sekarang ini, masa pandemi. Kita memang sudah sangat-sangat rindu untuk bisa ekaristi bersama di dalam gereja. Tetapi kita juga harus, pikiran kita bukan hanya dipenuhi dengan aspek kerinduan itu, tetapi pikiran kita hendaknya juga semacam piknik, kita melihat situasi yang ada. Dengan seperti itu kita berusaha untuk bisa memahami rencana Tuhan untuk diri kita, sehingga kita bisa melakukan hal yang sangat indah di dalam hidup ini. Tidak hanya terkungkung hanya dengan pikiran, oh saya orang yang susah, oh saya orang yang begini. Lalu juga dalam kesedihan, dalam kesedihan pandemi ini, orang mengalami dampak yang tidak baik. Dampak yang membuat keluarga mungkin itu bisa mengalami situasi kepepet atau situasi yang sungguh-sungguh sangat kekurangan. Tetapi kalau kita mencoba untuk setia dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terindah. Saya pernah mengatakan bahwa kita hidup kadangkala untuk rezeki atau untuk gaji. Kalau gaji memang kita usahakan dengan kita bekerja mendapatkan jatah, tapi kalau rezeki adalah dari Tuhan. Tuhan walaupun rezeki itu sedikit tetapi bisa mencukupi kehidupan kita. Karena kadangkala gaji walaupun banyak, tapi tetap orang mengalami kekurangan. Ada sesuatu hal. Maka dalam duka cita itu, yang kita cari adalah rencana Tuhan. Dan dalam rencana Tuhan itu, pasti Tuhan akan turun tangan. Kenapa? Dalam kesetiaan, kita hanya bisa menggantungkan diri kepada Tuhan, seperti Ibu Maria menggantungkan diri kepada Tuhan, sehingga kendati dia adalah perempuan, kendati dia adalah perempuan desa, kendati dia tidak sepandai anaknya, tetapi dia tetap mampu untuk bisa bersama dengan Tuhan dan bisa bertahan walaupun duka cita selalu ada di depannya. Dia tidak pernah mengeluh sedikit pun, dia tidak pernah mutung, dan dia tidak pernah juga lari dari situasi itu. Dia mampu untuk bisa bertahan menghadapi itu karena mempunyai keyakinan dengan kesetiaan itu. Saya tidak pernah sendirian, tetapi saya bersama dengan Tuhan yang setia dengan saya. Mari kita belajar dari Ibu Maria yang berduka cita itu. Selamat merenungkan.